Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus, Raja di atas segala Raja. Terima kasih buat sore hari ini Bapa. Engkau mengumpulkan kami ada di dalam rumah-Mu Tuhan. Untuk kami boleh beribadah, kami bersyukur, kami tahu kalau kami masih boleh ada sebagaimana kami ada itu karena anugerah Tuhan. Amin. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan, nafas hidup yang masih Tuhan beri. Ajar kami mengerti rencana dan kehendak-Mu di waktu-waktu yang masih Engkau berikan bagi kami. Supaya kami hidup bagi kepentingan kerajaan-Mu. Bukan hanya hidup bagi kepentingan kami saja. Urapi setiap kami Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Bahwa iman kami terus bangkit di dalam Engkau dan terus percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Yang percaya Tuhan memberkati, katakan bersama. Amin. 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 Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Bagaimana apa kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya percaya hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita terus berjaga-jaga. Ya, kita terus rindu, pengen tahu apa rencana dan kehendak Tuhan. Karena semua yang terjadi di depan kita itu membuat kita ini harusnya semakin mengerti. Karena kita tidak ada dari kita yang pernah tahu seberapa sisa waktu yang masih Tuhan berikan buat saudara dan saya. Kalau kita bicara tentang sisa waktu umur, ya, nggak ada yang bisa lihat dari segi tua mudanya. Dengan adanya pandemi ini, rasanya semua kepintaran manusia, usaha manusia, nggak ada satupun ternyata yang bisa mengendalikan kehidupan selain Tuhan. Pada akhirnya semua kita menyerah dan hanya percaya bahwa mati hidup kita ada di tangan Tuhan. Kalau orang berkata, oh yang mati kena corona ini yang tua-tua, yang sudah banyak penyakitnya. Itu yang duluan mati, sementara yang masih muda-muda itu sehat-sehat gak bakalan mati. Siapa ngomong? Teman saya mamahnya 83 tahun kena corona, kakaknya 50 tahun kena corona. Menurut saudara 83 sama 50 yang mati yang mana? Ayo. Semua dengan logika manusia menjawab yang mati yang umur 83, salah. Yang 83 gak ngapa-ngapa, yang 50 mati. Makanya kalau saya bicara tentang kematian jangan melirik sama yang rambut putih. Terus dalam hati saudara kayaknya dia duluan nih. Yang namanya mati itu gak harus tunggu tua dulu. Kita semua sekarang sedang berdiri di antrian. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi gak penting kita tahu kapan kita mati, kapan waktunya datang. Yang terpenting adalah mari kita persiapkan hidup. Amin saudara. Dan kita suka atau tidak suka, kita mau atau tidak mau, kita siap atau tidak siap, yang pasti di hidup ini hanya mati. Dan kita semua sedang berjalan ke sana. Tetapi selama kita masih diberi Tuhan kesempatan hidup, mari kita sungguh-sungguh pakai waktu-waktu ini. Efesus 5 ayat yang ke-17 berkata begini saudara. Ya. Efesus 5 ayat yang ke-15 mulai. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Firman ini berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, orang yang bodoh di hadapan Tuhan itu bukan orang yang gak bisa baca. Orang yang bodoh di hadapan Tuhan itu bukan orang yang tidak sekolah. Orang yang bodoh di hadapan Tuhan adalah ketika engkau tidak mengerti kehendak Tuhan. Setinggi apapun sekolahmu, sebanyak apapun hartamu, ketika engkau nggak ngerti kehendak Tuhan atas hidupmu, maka kita termasuk orang yang bodoh di hadapan Tuhan. Dan orang bodoh pasti binasa, kata firman Tuhan. Hal yang terpenting yang harus kita kejar di hidup ini adalah
mencapai kehendak Tuhan atas hidup kita. Karena kesuksesan di mata Tuhan itu bukan waktu engkau jadi direktur. Kesuksesan di mata Tuhan bukan ketika engkau jadi pemimpin perusahaan atau jadi apapun. Kesuksesan kita di mata Tuhan waktu kita mengerti kehendaknya dan kita menggenapi kehendak itu. Dan kita hidupi kehendak itu. Makanya saya berkata kepada anak-anak saya, Mami tidak suruh kamu sekolah yang tinggi, capai ilmumu setinggi langit, atau kejar ilmu sampai di negeri China, enggak. Karena semua orang melakukan yang sama. Saya bilang kepada anak saya, kamu itu berhasil atau tidak di mata Tuhan ketika kamu menemukan kehendak Tuhan atas hidupmu. Apa kehendak Tuhan atas hidup kita, saudara? Itu yang harus kita kejar hari-hari ini. Saya tidak pernah menyangka saya bisa menjadi hamba Tuhan. Saya tidak menyangka saya bisa menjadi seorang penginjil. Ya, saya dilahirkan dalam sebuah keluarga. Papi saya haji dan dari kecil saya sudah dibesarkan diwanti-wanti jangan berteman sama orang Kristen. Jangan pacaran sama orang Kristen. Ya, kata papi saya, kalau kamu pacaran sama orang Kristen lebih baik papi masuk penjara. Papi bunuh kamu daripada kamu bikin malu keluarga. Dan itu tertanam di benak saya sehingga saya nggak berani dekat-dekat sama cowok Kristen. Padahal yang ganteng-ganteng itu cowok Kristen. Amin, bapak-bapak. Mumpung saya ada yang muji loh ini. Lalu akhirnya saya menjalani hidup saya tanpa mengerti rencana Tuhan. Yang saya ngerti adalah hidup adalah untuk menggenapi keinginan saya. Dan sampai detik ini banyak orang Kristen yang masih hidup hanya untuk kepentingan pribadinya. Tadi saya dengar Pak Michael bersaksi cerita, waktu membuka tempat ini dia harus menjual sebagian barang-barang yang dia suka. Mobil, jam tangan mewah harus dijual. Untuk kepentingan kerajaan, untuk kepentingan Tuhan. Iya, karena hidup ini bukan soal kita. Hidup ini bukan tentang aku. Tapi hidup ini tentang Tuhan. Tentang kepentingannya di bumi ini. Tentang untuk apa engkau menghabiskan waktu-waktu hidupmu. Kita diberikan Tuhan anugerah hidup, saudara. Kita diutang nyawa tiap hari sama Tuhan. Saya beberapa waktu yang lalu menemani mami saya operasi karena mami saya umur 73 tahun jatuh dan pangkal pahanya patah. Dan harus dioperasi. Jadinya saya temenin mami saya di rumah sakit khusus bedah patah tulang. Itu kayak neraka di bumi itu rumah sakit. Orang yang masuk teriak di situ, isinya tangis satu, aduh. Pokoknya kesakitan, nanti lewat yang kakinya buntung. Di depan saya lewat yang baru kecelakaan. Ya, saya temenin mami saya waktu selesai obat biusnya bekerja. Dia menangis kesakitan, saudara, menahan rasa sakit setelah habis operasi itu. Di situ saya merenung gitu ya. Seringkali kita waktu diberi sehat, kita tuh lupa bersyukur. Betapa saudara kesehatan itu, engkau dalam keadaan baik itu sudah puji Tuhan, haleluya 12 kali. Saya temenin mami saya, dia menangis kesakitan, saya juga ikut menangis ya, membayangkan bagaimana rasa sakit. Tapi di situ saya belajar, ya Tuhan ya, seringkali kita nih cuma karena masalah sepele kita bersungut. Kita lupa bahwa maaf saudara, hari ini engkau masih bisa buang air kecil, itu anugerah. Maaf, engkau bisa buang air besar, itu anugerah. Pernahkah saudara bangun pagi lalu engkau ke toilet dan ketika engkau buang air kecil engkau berkata terima kasih Tuhan. Karena ada begitu banyak orang di rumah sakit yang sampai hari ini gak bisa buang air kecil dan mereka kesakitan menangis. Bahkan saudara tadi saya sampaikan, kematian pun itu juga anugerah. Karena bagi sebagian orang banyak yang udah minta mati, gak mati loh. Beberapa orang telepon saya, Bu Debbie doakan saya biar mati. Bu, kenapa? Saya sakit. Dokter tidak menemukan sakit saya, tapi tiap hari Bu tulang saya kayak ditusuk-tusuk pisau, rasanya sakit luar biasa.
Beberapa kali saya pikir saya mau bunuh diri, mau terjun dari apartemen saya. Tapi saya tidak mau binasa, Bu. Tapi saya sudah tidak kuat menahan rasa sakit ini, Ibu. Saya udah siap mati, Bu. Doakan, Bu, supaya saya mati. Saya bilang kematian itu adalah kedaulatan Tuhan. Bersyukur, saya mau bersyukur, tapi saya sedang gak kuat sakit ini. Bahkan kematian pun adalah anugerah Tuhan. Gak ada yang perlu kita takutkan di hidup ini. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Bagaimana cara kita memandang dunia itu sangat penting, saudara. Yesus berkata, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu gelap, maka gelap seluruh tubuhmu. Cara pandangmu terhadap dunia ini itu menentukan kehidupanmu sekarang. Kalau engkau memandang dunia adalah segala-galanya, dunia ini adalah tempat mencari kekayaan, mengumpulkan sebanyak-banyaknya, maaf, engkau kehilangan kerajaan Allah. Tapi kalau engkau memandang dunia ini adalah tempat persinggahan sementara, dunia adalah tempat kesempatan di mana kita membagi hidup kita agar kerajaan Allah itu dinyatakan. Itulah yang terbaik, saudara. Saya dulu orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Bahkan ketika saya berjumpa Tuhan Yesus tahun 95, ketika saya mau bunuh diri, Tuhan jamah saya. Saat itu paradigma saya berubah, cara berpikir saya berubah. Semuanya diubahkan Tuhan. Makanya saya mau bilang, saudara, tidak penting masa lalumu bagi Tuhan. Tuhan gak pernah tertarik dengan masa lalumu, tapi dia tertarik dengan masa depanmu. Jangan pernah sesali masa lalumu. Jadikan masa lalu sebagai pengalaman yang membuat kita lebih berharga, lebih bijaksana. Dan lihat ke depan. Tuhan tidak bisa mengubah masa lalumu karena itu sudah terjadi. Tapi dia sanggup mengubah masa depanmu. Seburuk apapun masa lalumu, Tuhan sanggup mengubah masa depanmu menjadi masa depan yang penuh dengan harapan. Karena dia mengasihi saudara dan saya. Saya ingat dulu teman saya bilang, Deb, kamu itu ibarat telur udah pecah. Telur itu kalau sudah pecah sudah tidak bisa diapa-apain lagi. Walaupun mau dilem, pakai lem apapun akan tetap kelihatan itu bekas lem-lemannya. Saya bilang sama dia, saya bersyukur punya Tuhan yang tidak pernah lem-lem telur yang pecah. Dia ciptakan saya menjadi telur yang baru. Di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Amin, saudara. Ketika saya akhirnya mengenal Kristus, mengenal kehendaknya, saya mulai berdoa. Saya ingat dulu ketika akhirnya saya diusir dari keluarga saya, ketika saya disuruh memilih Yesus atau keluarga, dan saya pilih Yesus. Berapa banyak di sini yang sudah pernah mendengar kesaksian saya? Oh, sudah banyak juga ya, puji Tuhan. Yang belum, tolong subscribe channel YouTube saya, Debbie Basjir TV. Jangan lupa like, komen, dan share. Saudara, akhirnya saya mulai bertanya pada Tuhan, kemana Tuhan mau bawa saya? Waktu saya diusir dari rumah saya tinggal di satu kos-kosan di kota Palu. Saya dari Poso, saya tinggal di kos-kosan di kota Palu. Saya ingat ya, setiap hari kerjaan saya kalau anak kos sudah pergi, saya cuci baju mereka, saya nyapu, saya ngepel, saya nyetrika. Itu tidak pernah saya lakukan ketika saya belum kenal Yesus. Sebelum saya kenal Yesus, saya ini pelatih senam aerobik. Saudara mau percaya atau tidak terserah, karena melihat badan saya yang sudah semakin mengembang ke kanan dan ke kiri. Tapi saya dulu pernah kurus, sumpah. Biasa aja gitu ya. Dan dulu saya hidup dengan kesombongan saya, tapi ketika saya terima Yesus, saya harus menjalani proses yang begitu berat. Semakin sombong hidupmu, semakin berat prosesmu loh. Jadi makanya gak usah sombong-sombong, biasa aja keles, amin. Supaya prosesnya gak berat. Benar, dihancurkan, diremukkan, mau dipersiapkan saudara menjadi bejana itu gak mudah. Bahkan ketika bejana itu tidak sesuai dengan kehendak yang membuatnya, kita akan diremukkan lagi. Dan waktu diremukkan tuh gak gampang. Banyak orang bilang gini, enak banget dia Bu Debbie Basjir ya, sekarang YouTube-nya sudah ratusan ribu begitu. Wah, luar biasa. Saya baru mengalami promosi Tuhan ini baru 1 tahun ini. Saudara tanya prosesnya berapa lama? Puluhan tahun.
Mau nggak dimuliakan? Mau diproses enggak? Itu satu paket, tidak pernah akan ada kemuliaan tanpa salib. Jadi kalau saudara mau dimuliakan maka saudara harus siap diproses. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam penderitaan. Berbahagialah jika engkau jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, karena engkau tahu bahwa tujuan terhadap imanmu itu mendatangkan ketekunan, ujian terhadap iman. Tapi yang namanya orang Kristen mana mau diproses, maunya dimuliakan. Sesat. Tidak ada kemuliaan tanpa proses. Enggak akan pernah saudara lihat itu. Ya, kita bisa cepat naik ke puncak sukses, tetapi hanya karakter yang bisa membuat kita bertahan di atasnya. Dan ingat, Tuhan tertarik dengan karakter kita yang dibentuk. Makanya tadi saya sampaikan, maaf saudara, setan tidak pernah takut dengan orang Kristen masuk keluar gereja. Setan gak pernah takut waktu bangku-bangku gereja penuh. Setan bilang gak apa-apa, mereka satu level sama kita. Karena di kitab Yakobus dikatakan, engkau percaya hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan juga percayakan hal itu dan setan gemetar. Jadi kalau level iman kita cuma sampai dipercaya, maka kita dengan setan itu sama imannya. Apa yang membedakan? Kita melakukan firman dan setan tidak akan pernah mungkin mau melakukan firman. Mari kita bertumbuh saudara. Saya itu diiringi musik begini jadi syahdu khotbah saya. Padahal biasanya saya tidak begini loh. Jadi melo ya. Mau nangis gak bisa, mau ketawa juga susah. Mari kita tepuk tangan buat dia. Ya, jadi saudara, ayat ini berkata, sebab itu jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Ayat 15 di atas tadi berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ayo kita perhatikan hari-hari ini bagaimana kita hidup. Setiap kita bangun pagi, apa yang kita kerjakan? Yang tiap pagi bangun dengar mesbah syukur Debbie Bacir TV siapa? Oh haleluya, puji Tuhan. Nanti ambil sepeda di belakang. Nggak tahu sepedanya siapa, ambil aja. Saudara, saya melihat di masa pandemi ini tidak 100% pandemi ini buruk. Percayalah, ada orang-orang yang melihat janji Tuhan di masa-masa ini. Ini adalah masa pemurnian. Alkitab berkata, aku akan menggoncangkan satu kali lagi. Ungkapan satu kali lagi mengacu pada sesuatu yang masih bisa tergoncang. Kalau kita masih bisa tergoncang, akan satu kali lagi digoncang. Ketika pandemi itu, saya bahkan ngomong ke anak saya, waktu pertama dulu bulan Maret, semua jadwal cancel kan. Bu, jadwal setahun udah penuh. Bu, maaf ya kita cancel dulu. Sampai kapan? Nggak tahu. Kebetulan anak saya mau masuk kuliah, saya bilang sama anak saya, Dek, kamu mau kuliah. Kayaknya mami nggak punya duit. Jadi di pandemi ini nggak usah kuliah dulu. Kuliah itu tidak menentukan masuk surga dan tidak, anakku. Padahal itu saya menghibur diri. Ya. Jadi daripada mami utang, gak usah dulu ya nak ya, ini juga pandemi begini, takutnya pas kowe lulus pas kiamat. Itu pembenaran diri saudara. Dia bilang iya mam. Saya bilang ke suami saya, bahkan kita gak tahu apa yang akan terjadi. Tapi misalnya pun kita kehilangan rumah ini, kita harus siap loh. Seringkali orang lulus dalam hal waktu dia berkekurangan, tapi banyak orang tidak lulus ketika dia sudah memiliki dan Tuhan minta apa yang dia miliki itu. Itu lebih sakit lagi. Tapi saya bilang dan suami saya, kita siap Tuhan kalau kita harus kehilangan rumah. Karena siapa yang tahu apa yang akan terjadi ke depan bulan Maret yang tahun lalu.
Begitu mencekam, semuanya begitu mencekam. Tapi Alkitab berkata apapun keadaan di sekelilingmu, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi, tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Itu janji firman-Nya, dan kalau Tuhan yang berjanji Dia pasti menggenapi. Pertanyaan saya sekarang, maukah kita hidup bergaul dan takut akan Tuhan? Ketika Tuhan memusnahkan bumi dengan air bah, siapa yang Dia biarkan hidup dan bertahan? Diberkati Nuh dan seisi rumahnya. Selalu setiap ada kejadian, ada orang-orang yang disisakan hidup oleh Tuhan. Untuk apa? Ini adalah orang-orang yang terpilih untuk menggenapi rencana Tuhan di dunia ini. Kalau Tuhan belum selesai dengan hidup, engkau tidak akan mati, saudara. Tapi kalau Dia sudah selesai, ya sudah, siap-siap saja. Tidak usah tunggu kena corona, kepleset di kamar mandi bisa mati. Tidak usah kepleset. Hati-hati makan gorengan, keselak mati loh. Ada orang mati karena keselak. Kemarin teman saya di Solo ngomong, temannya dia mati gara-gara ketawa. Ketawa kebablasan, gak bisa berhenti, mati loh. Nggak tahu, mungkin karena kekurangan oksigen, makanya ketawa juga. Hati-hati, saudara. Ketawa terbabak jatuh. Innalillahi loh. Hidup ini kan mati itu bisa datang dengan cara apa aja kan. Yang paling penting kita persiapkan hidup kita kan. Saudara, akhirnya saya bilang sama anak saya, siap-siap aja. Siapa yang tahu? Saudara tahu itu mesbah doa saya. Setiap malam kita live streaming jam 8. Setiap kali tayang itu, sekarang tayang pertama itu bisa sampai 14.000 yang lihat di live chatnya itu. Tapi 1 jam berikutnya sudah 25.000, besoknya 50.000, 55.000. Ya, kita bisa bayangkan kita butuh gedung segede apa untuk menampung sebanyak itu jiwa. Dan itu satu akun YouTube itu bukan satu orang loh, itu banyak keluarga yang nonton. Itu bukan konten yang kita cari-cari. Siapa yang sangka di masa pandemi, waktu itu channel saya 50.000, saya dapat inbox dari YouTube, dari HP saya, Debbie Basjir TV, kamu bisa melakukan live streaming dari HP-mu. Jadi saya itu iseng abis syuting khotbah sama suami, saya pencet itu gambar kamera di HP. Tiba-tiba udah live di YouTube. Jadi saya tuh megang sambil orang-orang masuk, shalom Bu Debbie, Ibu mau apa Bu? Mau doa ya Bu? Saya gini, iya shalom. Suami saya di situ lihat dari HP-nya dia ngomong, kamu live loh, matiin. Saya bilang, enggak, biarin aja, matiin. Jadi orang-orang itu gini, Bu doa dong. Itu waktu itu bulan Maret itu di syuting mayat di mana-mana bergelimpangan awal-awal pandemi itu. Mereka kasih gambar nangis, Bu kita takut apa yang terjadi Bu. Akhirnya suami saya masih duduk di keyboard, saya bilang, nyanyi. Tanpa mic, tanpa apa, dari HP nyanyi. Saya dilawat Tuhan, yang nonton dilawat Tuhan, tahu-tahu udah masuk 5.000 orang. Terus anak saya bilang gini, Mam, itu artis-artis aja live begitu belum tentu loh yang masuk ribuan gitu. Terus udah begitu saya mau selesai, mereka gini, Bu besok lagi ya Bu, besok ya Bu, semua komennya gitu. Bu besok ya. Dari situ saudara, dari bulan Maret tahun lalu sampai hari ini tidak pernah bolong satu malam pun mesbah doa itu tetap ada. Siapa yang sangka dari 50.000 tiba-tiba setiap hari subscriber naik 1.000. Padahal itu di YouTube dia omongin gini, kalau dalam waktu seminggu atau sebulan itu subscribernya nambah 1.000 itu pasti hacker. Jadi channel saya dihacker sama malaikat. Satu hari nambah 1.000 subscriber. Sekarang sudah 360, mau 65.000, 365 ribuan.
Saudara, saya melihat penuaian jiwa orang-orang WA bertobat, pengakuan dosa. Ibu saya homoseksual, ibu saya lesbian, ibu saya berzina, ibu saya selingkuh. Mulai dari jemaat, pengerja, full timer, pemain musik, WL sampai pendeta. Ternyata banyak yang masih menyembunyikan dosa. Tapi saya melihat pemulihan demi pemulihan terjadi. Ya, Tuhan melawat saudara, Tuhan melawat. Saya tidak pernah menyangka, tapi saya sudah bilang kepada suami saya dari 2 tahun sebelum pandemi itu, saya sudah dapat, Tuhan suruh kita bergerak di media untuk ambil alih dunia media untuk beritakan Injil. Lalu kita sudah saya itu bilang ke suami saya tahun 2019, saya dapat dari Tuhan tuh begini. Saya bilang, aku nih dapat ya. Tuhan tuh bilang gini loh, di akhir zaman Tuhan akan mengirim kekayaan bangsa-bangsa ke tangan orang benar. Tapi kita harus siapin wadahnya. Suami saya jawab, wadahnya itu opo? Yombo aku yo ndak ngerti. Tapi apa ya, apa? Akhirnya kita mulai enggak kepikiran YouTube ini saudara. YouTube ini saya cuma pingin menyampaikan firman yang tanpa ada yang menghalang-halangi. Bu, kalau khotbah nggak usah terlalu keras lah. Kalau di gereja kan masih ada yang sering ngomong gitu, jangan keras-keras lah ya, jangan singgung-singgung orang kaya lah. Ini jemaat saya kaya-kaya lah bu. So what gitu loh. Nah saya pikir kalau saya khotbah di YouTube, yang mau tersinggung nggak usah denger channel saya. Yang tidak tersinggung monggo mampir. Dan ternyata ketika saya menyampaikan firman itu saudara, saya melihat orang-orang bertobat. Mereka datang mengakui dosa. Karena menurut saya keberhasilan seorang pengkhotbah itu kalau dia berkhotbah bukan soal banyak yang dengar atau tidak. Tapi bertobat enggak orang yang dengar itu atau tidak. Benar enggak? Dulu Petrus sekali khotbah 3.000 orang tobat loh. Zaman sekarang pendeta 3.000 kali khotbah belum tentu ada yang tobat satupun. Enggak tahu ini apa yang terjadi. Tapi saya percaya ketika orang mulai WA, SMS orang, bu saya mau terbuka dosa bu. Seorang homoseksual, bu saya homo bu. Saya dengerin khotbah ibu, saya nangis semalam-malaman bu. Saya mau pengakuan dosa bu. Tapi kata orang-orang homo tidak bisa sembuh, bisa bersama Tuhan. Yesus sanggup menyembuhkan karena Tuhan menciptakan cuma laki-laki dan perempuan, lain dari itu dari iblis. Tuhan tuh gak pernah salah. Maaf saudara, kucing aja tahu loh, kucing jantan tuh gak pernah seneng sama kucing jantan. Emang saudara pernah lihat kucing jantan ketemu kucing jantan? Meow. Kayaknya gak pernah ada loh. Yang saya bingung kalau ada manusia yang diciptakan dengan akal budi lalu berkata memang Tuhan yang menciptakan dia seperti itu. Maaf saudara, ini ada sesuatu yang salah. Lalu dia bilang sama saya, bu saya mau bertobat bu. Kalau memang Tuhan bisa menyembuhkan saya mau bu. Saya harus mulai dari mana? Apakah saya harus ketemu ibu lalu ibu tumpang tangan sama saya? Tidak usah. Biar saya tumpang kaki kau pun tidak ada gunanya kalau kau tidak mau bertobat. Jadi sekarang apa bu? Niat. Kamu sekarang perkatakan sama dirimu di depan cermin, kamu itu diciptakan sebagai seorang laki-laki. Tuhan menciptakan kamu sempurna. Roh homo, roh banci keluar dalam nama Tuhan Yesus. Harus begitu ya bu, harus. Ya. Karena Tuhan menciptakan kita ini normal. Saya pernah satu kali saudara ada jemaat bapak-bapak, Bu Debi Shalom. Dulu saya suka nonton khotbah ibu, sekarang tidak. Kenapa? Istri saya marah kalau saya nonton khotbah ibu. Kenapa? Kata istri saya, jangan kau nonton itu Debbie Basir, itu transgender. Astagfirullah. Katanya saya transgender loh. Terus saya bilang, bapak itu fitnah loh. Saya melahirkan anak loh pak. Anak saya ada, dokternya tahu loh pak di Solo. Saya punya suami. Kata istri saya ada di YouTube. Saya carilah di YouTube. Ternyata saya itu pernah wawancara Jonathan Tan itu transgender. Suami saya bikin judul Debbie Basir transgender bertobat. Aduh bahaya ini. Ya, lah dia nggak buka dulu, nggak nonton, langsung komen saudara.
Makanya jangan menilai buku itu hanya dari covernya saja. Baca dulu isinya. Jadi saya bilang kamu bisa bertobat. Lalu dia mulai perkatakan saudara. Dia mulai perkatakan dan akhirnya dia bersaksi sama saya, Bu, sekarang saya sudah lepas. Saya jijik dengan semua perbuatan saya, Bu. Sekarang saya melihat itu dosa dan saya benci dengan dosa itu, Bu. Saya mau bertobat. Tuhan ubahkan loh. Banyak orang yang disembuhkan. Pertanyaannya, kita mau gak menelanjangi dosa itu? Kita mau gak memperhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup di hadapan Tuhan? Tuhan tuh sanggup memberikan berkat loh. Firman ini berkata, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Apa itu orang bebal? Orang yang ngerti kebenaran tapi dia gak mau melakukan. Saudara, saya berdoa supaya kita semua bukan menjadi orang bebal tapi menjadi orang arif. Waktu hidup kita ini tidak lama. Mari kita mau sungguh-sungguh biar kita mau dipakai Tuhan. Ya, di waktu-waktu kita yang sisa ini kita mau menyerahkan hidup kita dan Tuhan bilang di sini bagaimana cara supaya kita tidak menjadi orang yang bodoh. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah jahat. Karena itu pergunakan waktu kita. Coba saudara renungkan mulai dari bangun pagi sampai malam, apa yang kita lakukan? Mari pergunakan waktu-waktu kita. Ya, mari kita lebih mendekatkan diri lagi dengan Tuhan. Mari kita mencintai hukum-hukum Tuhan, mencintai kebenaran Tuhan. Karena bahkan untuk bernafas pun kita ini membutuhkan anugerah dari Tuhan. Saya berdoa supaya setiap saudara di tempat ini yang mendengarkan khotbah ini malam ini, bahkan saudara juga yang menyaksikan live streaming di YouTube, ayo kita bertobat. Di dalam rumah tangga jadilah suami-suami yang menjadi imam yang benar. Yang membawa istri dan anakmu kepada takut akan Tuhan. Makanya bapak-bapak itu kita mulai yuk dalam gerakan handphone jangan dipasang password bapak-bapak, amin. Yang merasa bapak-bapak di sini tolong bilang amin. Tidak ada password lagi ya antara suami dan istri. Karena itu caranya setan itu bersembunyi di sana. Jadi ibu-ibu kalau ada suamimu yang HP-nya di password dan dia tidak mau istrinya tahu, itu saya jamin 100%, 99,99999 itu ada something di situ pasti. Karena terang itu hanya berbuahkan kebenaran, terang itu hanya berbuahkan keadilan, tidak ada yang perlu kita tutupi. Di Jakarta ada ibu-ibu konseling, Bu Debbie, suami saya tiap malam itu HP tidak pernah lepas, Bu. Ke toilet bawa HP, ke kamar mandi bawa HP, pokoknya kemana-mana bawa HP. Ada di sini yang begitu, tidak usah angkat tangan. Nanti kita baptis ulang loh. Direndam agak lama 15 menit. Biar buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Lebih baik tubuhnya binasa tapi jiwanya selamat. Jangan main-main saudara. Dia bilang itu kemana-mana bawa HP, Bu, 1 kali, Bu, malam-malam. Memang saya sudah curiga suami saya ini. Malam-malam, Bu, dia lagi tidur. Tiba-tiba lagi chattingan, HP-nya terlepas dari tangannya dia, Bu. Masih dalam keadaan posisi terbuka chattingannya, saya ambil, Bu. Aduh, hancur hati saya lihat suami saya sayang-sayangan, Bu, di situ sama siapa? Sama Ahmad. Ngeri ya saudara ya. Ternyata suaminya seorang homoseksual. Ya. Ada juga istri yang konseling sama saya, Bu Debbie, suami saya itu tidak pernah memberi saya nafkah. Dia itu kalau marah main tangan KDRT, Bu. Sampai akhirnya saya kepahitan sama suami saya dan saya berselingkuh di kantor dengan teman kerja saya. 7 tahun saya bilang tidak ketahuan suami, enggak, Bu. Kok bisa ibu selingkuh tidak ketahuan suami? Iya, Bu, karena saya selingkuh dengan Diana. Jadi pasangan lesbi saudara, jangan tertawa loh, ini dosa loh. Karena kepahitan orang akhirnya dibawa kepada dosa. Saya berdoa di sini tidak ada yang begini-begini. Tolak dalam nama Yesus, amin.
sebelum Anda menyesal di kemudian hari. Karena sekarang itu, saya dilihatin fotonya pacarnya. Sekarang itu saudara jangan lihat yang lesbi itu yang rambut pendek kayak saya loh. Enggak loh, sekarang lesbi itu rambutnya kriwil-kriwil loh. Enggak model-model kayak saya begini, malah tulen loh. Ngeri loh sekarang dosa itu. Ya, karena kepahitan akhirnya orang terluka dan ada alasan untuk dia bisa hidup dalam dosa. Dia bilang, karena saya terluka dengan suami saya, Bu. Saya kepahitan dengan suami saya. Jangan pernah memberikan setan alasan untuk engkau hidup melakukan dosa. Orang-orang yang sekarang berkata, saya jadi homo gara-gara papa saya, Bu. Dia dari kecil mukulin saya. Tidak ada tempat bagi setan untuk menemukan alasan di hidup kita kalau engkau mau melakukan firman Tuhan. Karena firman itu ya dan amin. Yuk kita lakukan firman. Ayo kita sanggup, saudara, Tuhan memberikan kita roh yang lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Roh itu yang akan memberikan kita kemenangan. Makanya saya bilang suami istri, ayo kita mulai dari keluarga kita terlebih dahulu. Kita kuatkan keluarga kita hari-hari ini. Saya tadi pagi sampaikan, saya sama suami saya tuh sampai hari ini tidak cocok. Kenapa? Suami saya orang Solo, saya tuh Sulawesi. Bagaimana kita bisa cocok? Dari makanan aja sudah berseberangan. Orang Solo itu manis, nggak ada pedas-pedasnya. Orang Sulawesi asin, nggak ada manis-manisnya, pedas semua. Jadi kita menikah pertama kali itu, kita ketemunya sih sudah enak di gereja sih. Karena tempat yang paling enak ketemu jodoh itu kan di gereja, saudara ya. Ini ada pesan sponsor dari belakang ya. Kan kalau ditanya orang dulu ketemunya di mana, Bu? Di gereja. Ih, luar biasa ya. Daripada ketemu di mana dulu, di terminal. Aduh, ini mau nyopet atau cari jodoh gitu ya. Saya ketemunya di gereja karena memang dari saya pertama kali bertobat, saya bilang, Tuhan, hidupku sekarang bukan milikku lagi tapi milik Kristus. Jadi saya juga mau cari jodoh. Bagi saya pernikahan adalah untuk menggenapi rencana Tuhan. Saya tidak mau main-main. Hei, dengar para wanita di sini, engkau telah ditebus dengan harga yang mahal. Jangan murahkan dirimu dengan pasangan-pasangan yang tidak seiman, yang orang-orang yang hanya bermain-main. Para anak muda dengar baik-baik. Kita ditebus dengan harga yang mahal, dan wanita super itu cuma untuk pria super. Bilang amin dong. Jangan mau merendahkan dirimu. Saya dulu pertama kali bertobat, saya bilang, Tuhan, saya tidak mau menikah. Saya sama Tuhan sudah cukup. Saya cuma mau melayani Tuhan. Hidupku hanya untuk melayani Tuhan. Tapi Tuhan bilang sama saya, kamu terlalu cantik untuk tidak menikah. Masalah buat lo. Ada yang keberatan? Akhirnya saya bilang, oke Tuhan, kalau saya harus menikah, saya berdoa jodoh itu untuk menggenapi rencanamu. Kalau sekiranya ada laki-laki yang datang dan itu tidak untuk menggenapi rencana Tuhan, tolak dalam nama Yesus. Seganteng apapun, sekaya apapun, tolak dalam nama Yesus. Hello wanita-wanitanya Tuhan yang ada di sini, anak-anak muda. Lalu saya mulai jalan saya ekstrim dengan janji Tuhan. Kalau engkau ekstrim sama Tuhan, Tuhan tuh ekstrim loh ngasih janjinya. Saya bilang, aku percaya Tuhan. Ada orang datang kirim salam. Saya bilang gak usah pacaran, kalau jodoh pasti ketemu. Ada yang datang gak usah pacaran, doa saja. Sombong banget, iya. Dan akhirnya saya ke Solo, saudara. Saya ketemu suami saya di Solo. Kita ketemu di gereja dan saya bilang sama dia, kita berdoa. Kalau memang ini dari Tuhan, saya tidak cari pacar, tapi saya cari jodoh. Nggak usah pacaran kalau belum yakin itu jodoh. Buang tenaga, buang pikiran, buang pulsa. Ya, rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. Imani. Akhirnya kami menikah, saudara. Saya pikir ketemu jodoh di gereja itu, wah pasti kalau berantem shalom. Haleluya. Begitu kan pikir saya. Ternyata menyatukan dua pribadi itu tidak mudah. Makanya saya bilang yang muda-muda itu, kalau saya lihat di Instagram,
Ada orang foto prewed, pretwed. Maaf saya menyebutnya begitu, pretwed. Satu di lembah, satu di gunung. Wah, satu tangan begini, ada ombak-ombak, basah-basah, pretwed. Saya bilang belum masuk, nanti. Makanya ndak usah foto-foto pretwed. Nanti kalau sudah afterwed, ya baru masih ada nggak foto-foto begitu. Makanya saya sama suami kalau foto sudah menikah 20 tahun, foto bersama gandeng tangan saya tulis afterwed. Itu yang benar. Menyatukan dua pribadi tidak gampang. Saya selalu berkata kalau saudara pengen menikah untuk bahagia, maka ndak usah nikah. Ada di sini orang yang nikahnya bahagia, tolong angkat tangan yang bahagia. Saya nikah bahagia banget Bu, tidak pernah berantem seumur hidup. Selama kami menikah belum pernah berantem. Ada di sini? Kalau ada angkat tangan, tolong saya doakan Anda terangkat hidup-hidup seperti Henok. Langsung melayang saudara. Yang cocok sama pasangannya cocok banget, nggak pernah berantem. Saya sama suami nggak pernah berantem Bu, pokoknya tiap hari cocok terus. Orang Jepang menikah sama robot. Ditanya, Bapak kenapa nikah sama robot? Saya sudah 3 kali cerai. Tidak cocok menikah sama manusia, paling cocok sama robot. Iya, lu sakit jiwa. Ya, katanya robot itu apa-apa, oke, apa-apa setuju. Tunggu aja kalau dia korslet, kesetrum lu. Mati malah. Orang kok sakit jiwa saudara. Suami istri itu kenapa Tuhan satukan? Kita nih saling membentuk. Amin. Suami yang tidak sabar akan dilatih sabar oleh istrinya. Pertama kali kami menikah, bulan madu kan. Pak ini sampai jam berapa saya ya? Enggak bener ini, nanti kebablasan loh. Berapa menit lagi? 5? 10 ya? Ya 10 menit lagi. Saudara, ya saya menikah dengan suami saya. Saya itu bulan madu kan. Bulan madu tuh semuanya manis. Saya bangun pagi bikinin dia sarapan, bikinin kopi, belum ada anak kan. Madu terus. Begitu sudah punya anak 1, ngidam, hamil ngidam. Anak udah keluar 1 tahun, hamil lagi kan, kejar tayang. Ya, hamil lagi, nggak pakai pembantu. Saya urus anak sendiri. Madunya mulai menipis. Lama-lama habis madunya, tinggal lebah. Lebahnya lebah hutan. Lalu saudara mulai ribut. Suami saya teriak, kopi mana nih kopi? Saya bilang, punya tangan kaki 2 sama-sama. Di dapur ambil sendiri, ada di toples bikin sendiri, ada gula, ada kopi di situ bikin. Dia bilang, kenapa jadi begini? Lebah. Nggak usah muluk-muluk. Saya tuh hamba Tuhan, saya mengalami. Nggak ada hamba Tuhan yang hidupnya alay lebay, nggak pernah ribut, nggak pernah apa. Saya mengalami. Saya bilang akhirnya ke suami saya, kamu tahu nggak, papiku itu dia itu pegawai kepala kantor loh. Tapi dia itu bikin kopi sendiri, dia kadang masak, dia kadang bikinin mami saya kopi. Nggak kayak kamu, suami kok karunianya bos. Suami saya jawab, emakku itu istri paling luar biasa. Pokoknya layani bapakku itu udah kayak abdi dalam. Bapakku cuma teriak, kopi, inggih. Kerupuk, inggih. Datang kerupuk. Nasi, inggih. Emosi nggak saya dengar begitu saudara? Lebah ini lebah hutan, dari hutan Sulawesi. Saya bilang kalau gitu nikahkan aja makmu sama papiku, biar jadi pasangan yang luar biasa. Akhirnya kalau kita dua-dua saling menuntut, saya mau tanya, itu rumah tangga mau dibawa kemana? Bubar di tengah jalan, emosi semua menggebu-gebu.
Satu kali suami saya teriak, "Kopi." Firman Tuhan berbicara di hati. Apapun yang kamu lakukan, entah dengan perbuatan ataupun perkataan, lakukanlah itu seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya ke dapur, saudara, bikin kopi. Saya kasih kopi, krim, saya kasih gula, saya aduk untuk Tuhan. Biar gak gondok kan di hati. Mempraktekkan firman tuh gitu. Bukan muluk-muluk, ya. Makanya saya bilang orang yang bahasa rohnya kenceng itu jangan cuma di mimbar. Bahasa roh di rumah. Kalau mau berantem sama istri pakai tuh bahasa roh. Itu setan lari tuh. Jangan cuma pintar di mimbar. Melakukan firman tuh ndak gampang. Kenapa? Ini daging. Daging ini gak mungkin takluk pada hukum Tuhan. Saya aduk untuk Tuhan. Kalau untuk dia, kasih sianida dikit. Bener gak saudara? Kenapa orang bisa bikin kopi kasih sianida? Karena buat musuh kan? Ada ibu-ibu cerita konseling sama saya, "Bu Debbie, suami saya selingkuh, Bu. Saya jengkel, Bu. Waktu itu saya mau bikin dia jus, saya mau kasih racun tikus. Ih jangan, Bu, kalau dia mati, Bu, di penjara." Iya makanya gak jadi, Bu. Tapi tiap pagi saya bikinin dia jus, saya kasih insulin, Bu. Padahal dia gak ada gula. Terus saya bilang, "Ibu tuh bahaya loh." Iya, satu kali dia pingsan, Bu. Dokter datang, kata dokter gini, "Kok di dalam darah suami ibu banyak insulin ya? Padahal kan dia gak sakit gula ya." Aduh saya takut, Bu. Saya bilang, "Ibu jangan gitu loh. Ini jangan ditiru, adegan berbahaya loh. Hanya dilakukan oleh para ahli saja." Jadi yang tidak ahli jangan coba-coba. Terus saya bilang gini, "Bu, berdoa buat suami ibu. Jangan melakukan tindakan yang berbahaya." "Oh iya Bu Debbie, sekarang saya sudah berdoa kok buat dia. Tiap hari saya doa, Tuhan cabut nyawanya." Astaga. Ini istri yang berdoa salah loh. Makanya hati-hati suami-suami. Ya, jangan macam-macam. Kalau istrimu sudah berdoa bahaya loh. Doa istri itu, apalagi istri yang teraniaya, Alkitab bilang doa orang teraniaya didengar Tuhan loh. Ayo, makanya bertobat. Akhirnya saya berusaha saudara untuk merubah. Karena kalau saya menuntut suami berubah sesuai yang saya mau, dia menuntut saya berubah, kita gak akan ketemu, bubar di tengah jalan. Sebenarnya yang Tuhan mau kita menaklukkan diri pada firman. Saya bilang saya sama suami saya gak cocok, iya. Tapi firman Tuhan bikin kita jadi cocok. Waktu istri tunduk pada firman, suami tunduk pada firman, rumah tangga kita diberkati Tuhan. Mari kita menyadari bahwa Tuhan itu mau bentuk kita sesuai dengan rencana Tuhan. Biar kita mau berkata, "Tuhan, Engkau yang membentuk kami sesuai dengan rencana-Mu." Mari kita bangkit berdiri bersama. Biar Tuhan genapi rencananya atas hidup kita saudara. Ini hidup kami Tuhan.